beliau selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Dan yang terhormat seluruh peserta yang berbahagia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elvi Wahyuni. Di sini saya sebagai moderator sekaligus yang akan memandu acara dari awal hingga selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar pada siang hari ini dengan tema efektivitas vaksinasi dan plasma darah dalam penyembuhan pengidap COVID-19. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Ivo Febri Idrian selaku anggota KKN kelompok 230. Kepada Mas Febri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Elvi atas waktunya. Ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au yuzawwijuhum zukranan wa innat san wa yaj'alu ma yasyau ahiman innahu alimun hadir. Wa ma kana libas yarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhiya bi'idzni ma yasyau innahu aliyun hakim. Wa kadzalika auhayna ilaka ruhan min amrina ma kuta tadrima al-kitabu wala al-imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yaumin ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sirati Allahi alladzi lahu ma fi al-samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasyiru al-umur. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Mas Febri. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Sumiati, SEMSI, selaku dosen pembimbing lapangan KKN kelompok 230. Kepada Ibu Dr. Siti Sumiati, SEMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Mbak Moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita pada akhirnya bisa bertemu di dalam platform online via Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Telogo Wismo Agung Durmanto yang pada siang hari ini sebagai narasumber untuk webinar KKN dari kelompok 230 ya. Untuk periode 11 tahun 2021 di KKN Unisula. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Gerobokan mungkinnya yang mengikuti platform ini. Perlu kami sampaikan dan juga kepada anak-anak kami, mbak-mbak, mas-mas anggota tim KKN kelompok 230. Terima kasih atas kerjasamanya ya yang bisa menyelenggarakan satu konsep KKN tematik yang mungkin ini adalah sesuatu yang baru ya, yang baru di tahun 2021 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu semua dan juga Bapak narasumber bahwa untuk kali ini KKN Unisula mengambil tema KKN tematik dan karena berkaitan dengan kondisi pandemi yang sekarang ini masih berlangsung, maka kita mencoba untuk membuat platform-platform ataupun activity-activity yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung, kemudian tidak melibatkan kerumunan masyarakat secara langsung, saling menjaga jarak dan juga protokol kesehatan yang harus kita penuhi. Maka alhamdulillah beberapa aktivitas ini bisa kita lakukan dan kita bersyukur, terima kasih untuk yang kelompok 230 ini Bapak Dr. Telogo. Artinya mereka mempunyai inisiatif yang baik yang saya kira ini adalah pemberian sosialisasi dan informasi yang sangat penting bagi masyarakat untuk saat ini, ya. Artinya berkaitan dengan bagaimana kita menangani lah atau kita bersikap terhadap pandemi COVID-19. Untuk saat ini mungkin kita mungkin memfokuskan kepada efektivitas vaksinasi ya dan plasma darah yang dalam penyembuhan COVID. Jadi mungkin ini adalah salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini Bapak. Jadi kami memang memohon informasinya ataupun penjelasan sedetil-detilnya agar kita masyarakat juga mengetahui persis bagaimana bentuknya dan sebagainya, all about the vaccination and plasma darah ini untuk penyembuhan COVID-19. Saya mengapresiasi kegiatan ini karena inilah salah satu model KKN tematik yang mungkin sebelumnya mungkin kita tidak begitu begitu peduli, dan artinya dengan apakah bisa ya KKN dengan model yang tidak bertemu langsung dengan masyarakat begitu. Nah, mengingat anggota KKN ini kelompok 230 ini Pak Dokter dan juga Bapak Ibu semua yang hadir, maka kami berasal dari berbagai daerah. Kemudian kita juga sedang standby di daerah di kampung kita masing-masing. Ada yang dari Kalimantan Tengah, Lampit, kemudian dari yang Sumatera, Pekanbaru, Balikpapan, Kalimantan, kemudian ada juga yang dari Gerobokan, sedangkan kami sendiri ada di Semarang. Saya kira inilah model yang ya insya Allah membawa barokah, membawa barokah manfaat untuk semuanya gitu. Saya mengapresiasi betul matur nuwun semuanya yang hadir berpartisipasi di dalam kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan bisa mendengarkan, bisa sampai selesai acara ini berjalan dengan lancar. Bismillah, mohon ridhonya Allah. Mudah-mudahan acara ini merupakan acara yang diridhoi oleh Allah, mendapat barokah, manfaat, dan bagi kita semua ini adalah ladang amal kita masing-masing. Begitu, terima kasih matur nuwun Pak Dokter dan juga seluruh partisipan untuk webinar kali ini. Saya akhiri sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Sumiati, SEMSI, yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Acara selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema efektivitas vaksinasi dan plasma darah dalam penyembuhan pengidap COVID-19, yang akan disampaikan oleh Dr. Telogowismo. Kepada Dr. Telogowismo, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Sumiati, pembimbing KKN sama teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam bentuk lain. Sekarang pertemuan itu sudah melalui Zoom, baik pertemuan apapun, sehingga malah 24 jam waktu kita itu sekarang menerima undangan rapat lewat Zoom. Ada salah satu hikmah, yang pertama lebih mudah, yang kedua tidak ribet, tapi hikmah yang paling berat adalah hampir 24 jam itu saya tidak pernah lepas dari undangan rapat. Kebetulan karena saya aktif di organisasi. Nah, kemarin saya dihubungi oleh Mas Irfan untuk mengisi acara. Nggih, Bapak. Masih bertanya-tanya pada saat itu bentuknya bagaimana ini KKN model apa di musim seperti ini. Mengingatkan saya, kebetulan saya juga alumni Unisula. Saya ikut KKN itu tahun 2006 kalau tidak salah, tahun 2996. Sudah milenium yang lama berarti ya saya. Sudah ketahuan usianya ya Bu Siti. Kemudian dimintai untuk mengisi tema ini sebetulnya dua-duanya sangat berat. Jadi, tentang vaksin ini berat, kemudian konvalesen ini juga berat. Bukan materinya yang berat, karena nanti pertanyaannya itu pasti akan mengacu antara jawaban medis, klinis, dan jawaban politis. Karena ini bersinggungan klinis dan politis. Ini yang nanti teman-teman harus bisa bedakan pertanyaan-pertanyaan nanti dan jawaban-jawaban nanti, karena semua faktor itu akan ada dan itu mempengaruhi. Saya akan berusaha menjelaskan sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin ini saya ganti dulu nih. Sesederhana mungkin agar teman-teman semua nanti bisa lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Vaksin ini sebetulnya sama dengan vaksin-vaksin yang lain, jadi tidak berbeda, cuman bedanya yang sekarang itu adalah apakah vaksin yang kita berikan kepada masyarakat ini efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak. Nah, nanti akan saya paparkan pelan-pelan agar teman-teman semuanya nanti bisa mengikuti dengan baik. Ini yang pegang operator sinten ya? Vanessa, Pak. Lanjut ya. Ini kegiatan saya, aktivitas saya dari organisasi yang berhubungan dengan kesehatan maupun keagamaan. Ada mulai dari tahun sejak saya menjadi dokter, lulus dokter itu sudah aktif di ID cabang. Sampai akhirnya sekarang menjadi ketua ID cabang. Kebetulan saya pengurus, ketua bidang di ID wilayah, juga pengurus di PBID. Jadi pada saat
periode yang sama saya aktif di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian saya ikut menjadi anggota TKMKB, Tim Kendali Mutu Kendali Biaya, mulai tahun 14 itu di tingkat cabang, Kudus, Grobogan, dan Jepara, kemudian naik menjadi tingkat provinsi meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian ikut aktif di pengurus Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia di tingkat Jawa Tengah. Kemudian saya aktif juga menjadi asesor FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Puskesmas, Klinik, dan Dokter Praktek Mandiri mulai tahun 16 sampai sekarang. Di pandemi ini saya dipercaya juga untuk menjadi tim mitigasi dokter. Jadi saya beritahukan sampai sekarang 1 tahun ini ulang tahun pandemi di Indonesia, dokter yang meninggal di Indonesia itu sudah mencapai 325, banyak. Saya tidak akan membedakan apakah itu profesor atau itu dokter umum. Yang jelas kita akan sangat kehilangan dengan meninggalnya beliau-beliau yang kompeten, berarti ilmu ikut dibawa ke alam akhirat, sehingga profesor-profesor pun sekarang menjadi berjumlah berkurang di tingkat pendidikan, apalagi yang dokter-dokter di tingkat perifer juga berkurang. 325 ini sangat banyak. Kemudian di keagamaan saya aktif di Muhammadiyah. Ini sampai sekarang saya menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah di Grobogan. Ini kegiatan saya, walaupun saya aktif di Grobogan, tapi domisili saya di Semarang, sehingga saya wirawiri Semarang, Purwodadi. Kebetulan saya juga ASN di Purwodadi. Lanjut, Mbak. Next. Berikutnya. Belum jalan ya slide-nya ya? Belum, Pak. Ya. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Ya. Sambil nunggu. Bisa, Pak. Ya, ada gangguan sinyal mungkin ya. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi mengenai vaksinasi COVID dan terapi plasma konvalesen. Saya akan bahas tentang vaksin dulu. Seperti halnya vaksin-vaksin yang sudah berjalan secara reguler, ada vaksin polio, vaksin BCG, vaksin dan lain sebagainya. Tujuannya adalah membantu tubuh untuk menciptakan imunitas. Ada yang alami, ada yang buatan. Kalau alami kita terpapar sakit flu, kemudian suatu saat kita sakit flu yang berikutnya kita sudah tidak seberat pertama dampaknya, atau kita sakit TBC, atau kita sakit yang lain. Ini imunitas yang didapat secara alami. Nah, kelebihannya tubuh menjadi lebih kuat, kekurangannya tubuh menjadi sakit. Kalau vaksin yang buatan yang kita berikan, polio dan sebagainya termasuk yang COVID ini, tubuh tidak akan menderita sakit begitu berat, sehingga lebih aman. Nah, dari jenisnya vaksin, ini juga bisa diambil dari darah penderita, kemudian kita olah, atau dari virus tersebut, bangkai virus tersebut yang kita olah. Ada 2. Yang paling aman yang bangkai dari virus. Nah, di Indonesia pemberian vaksin COVID ini sangat-sangat kontroversial. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pendapat pertama, apakah ini bermanfaat? Pendapat kedua, atau tidak bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya,
pada saat kita mendapatkan vaksin keputusan Sinovac ini yang diberikan kepada masyarakat Indonesia bukan sebuah pilihan yang mudah. Itu pilihan yang sangat sulit karena ada beberapa faktor-faktor. Faktor yang pertama pada saat itu adalah kemampuan pengadaan, kemudian kemampuan pendistribusian, kemudian kemampuan masyarakat menerima. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada pada saat itu Indonesia pilihannya adalah Sinovac atau Pfizer. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Vaksin Pfizer ini efikasinya lebih bagus dibandingkan Sinovac. Harganya lebih mahal. Tapi pendistribusiannya dan penyimpanannya harus cold chain-nya, rantai dinginnya itu dalam penyimpanan 80 derajat Celcius di bawah 0. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Kita tidak mampu. Tidak punya kulkas, tempat lemari pendingin untuk menyimpan itu. Maka dipilihlah Sinovac. Yang efikasinya itu 65%. Tapi bisa disimpan di puskesmas karena puskesmas sudah memiliki alat penyimpanan. Karena seperti vaksin-vaksin yang lain. Kemudian harganya lebih murah. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau efikasinya rendah, apakah bermanfaat? Vaksin Sinovac ini efikasinya 65%. Artinya dari 100 sasaran yang divaksin itu yang 65 orang ini mendapatkan manfaat. Yang 35 belum mendapatkan manfaat. Hal ini nanti bisa dicek di laboratorium dengan pemeriksaan kualitatif. Apakah setelah divaksin akan mendapatkan antibodi muncul atau tidak. Nah, di Indonesia ini ada 2 kelompok besar, yang menolak dan yang menerima. Bagi yang menolak karena merasa tidak bermanfaat. Bagi yang menerima dengan pemikiran daripada tidak sama sekali. Akhirnya diputuskanlah vaksinasi ini tetap dilakukan. Nah, pada tahap awal itu yang diberikan vaksin ke masyarakat itu adalah tenaga kesehatan dahulu. Nah, tenaga kesehatan sudah dilakukan, kemudian tidak ada efek samping yang berbahaya, maka kelompok berikutnya adalah pelayanan publik dari perangkat desa, kantor-kantor, dagang, ini yang menjadi sasaran. Ternyata dari pengalaman, ini sudah bisa ya Mbak? Oke, kita akan mulai dari awal. Dari pengalaman pemberian vaksin tahap pertama, tidak ada efek samping yang begitu berat, maka tahap kedua ini lansia didahulukan. Maka mulailah sekarang sasarannya adalah lansia. Nah, harapannya adalah nanti 70% dari penduduk Indonesia ini sudah mendapatkan vaksin. Ini bisa geser, Mbak? Lanjut. Nah, kan saya mulai dari awal. Jadi tantangan pemberian vaksin ini yang kenapa kok menjadi kontroversial itu ada 5 ini. Pertama, penemuan vaksin. Untuk menghasilkan vaksin dari virus, penyakit karena virus, itu bahkan flu saja, HIV/AIDS saja sampai sekarang belum ditemukan. Tapi kenapa vaksin
COVID ini dalam 1 tahun sudah muncul? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah mungkin dalam waktu 1 tahun ini bisa menghasilkan? Nah, karena tantangan yang begitu berat, pandemi ini tingkat kematiannya yang begitu besar. Kalau kita tidak segera menemukan vaksin dan menemukan obat, maka korban akan menjadi lebih besar. Maka apapun yang terjadi, ilmuwan harus segera menemukan vaksin dan obat. Nah, langkah pertama adalah vaksin. Ada 3 tahapan, dan Sinovac ini yang sudah melakukan 3 tahapan tersebut, tahapan uji klinis dan sebagainya. Nah, tantangan yang berikutnya adalah setelah divaksin, ini yang menderita sakit harus ada obatnya. Nah, penemuan obat ini yang belum, sampai sekarang pun belum ada. Nanti di judul yang tadi pengobatan plasma konvalesen, itu salah satunya adalah pengobatan yang dulu pernah dilakukan pada saat pandemi Ebola. Tapi nanti akan saya jelaskan di plasma konvalesen statistik berapa sih kesembuhannya. Kemudian bagaimana mendeteksi SARS-CoV ini lebih cepat. Nah, dulu di awal, setahun yang lalu, kita itu kalau ada penderita yang diduga COVID, itu untuk membuktikannya, pemeriksaan penunjangnya itu lama. Antrinya ribuan. Sehingga ketika hasil muncul, penderita sudah meninggal. Tantangan berikutnya adalah mutasi. Nah, sekarang di Indonesia sudah ada 7 strain COVID-19. Tapi ini muncul di awal tahun ini, sudah muncul dari Inggris, strain yang berikutnya, yang lebih virulen, lebih ganas, lebih cepat penyebarannya. Nah, tantangan paling berat adalah sikap masyarakat. Masyarakat itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang percaya tapi mengabaikan. Kelompok-kelompok ini yang sangat menyulitkan pemerintah untuk bisa mempercepat menghentikan pandemi ini. Nah, tantangan itu nanti teman-teman semuanya, ini calon pemimpin bangsa nanti bisa berpikir kritis, bersikap kritis, dan R-nya ini adalah selalu sama. Jadi jawaban adalah negasi dari P. Berarti X bukan Y. sudah? Oke. Panjenengan semua bisa menjadi calon pemimpin yang memberikan solusi. Paling tidak pada saat KKN ini, metode yang baru ini bisa mensosialisasikan tentang apa itu vaksin dan seterusnya nanti. Lanjut, Mbak, naik, Mbak. Nah, tujuan vaksinasi COVID seperti vaksin yang lain. Jadi menurunkan angka kesakitan dan kematian. Di Indonesia ini paling terlambat. Negara lain itu sudah masuk gelombang kedua, gelombang pandemi kedua. Di Indonesia gelombang 1 belum sampai pada puncaknya. Berarti angka kesakitan dan kematian akan terus naik. Tapi berdasarkan data terakhir bulan Februari kemarin, ini bukan penelitian, tapi perhitungan kami di tim bahwa bed isolasi COVID di rumah sakit itu menurun pemakaiannya. Nah, kami menyimpulkan apakah jumlah kasus positif COVID menurun atau memang 1 tahun ini sudah terjadi imunitas alami. Nah, ini butuh penelitian yang lebih lanjut lagi. Kalau sudah mencapai kekebalan imunitas alami, ya alhamdulillah. Berarti masyarakat di Indonesia ini sudah lebih kuat dibandingkan 1 tahun yang lalu.
Karena yang tujuan yang kedua, salah satu tujuan vaksinasi adalah mencapai kekebalan kelompok, herd immunity. Kita lebih mentereng kalau memakai istilah herd immunity, itu adalah kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok ini ada dua. Yang pertama alami, yang tadi kesimpulan kami tadi. Yang kedua ada intervensi. Masyarakat menjadi kebal terhadap penyakit COVID ini karena diberi vaksinasi. Nah, salah satu tujuan vaksinasi ini adalah memberi kekebalan kepada masyarakat. Sehingga ketika ada paparan COVID, masyarakat kita tidak ikut sakit. Kalaupun toh sakit, dampaknya tidak berat. Nah, kemudian ini yang ketiga, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial ekonomi. Pandemi COVID ini merubah cara hidup manusia di seluruh dunia. Merubah cara bekerja. Menurunkan pendapatan masyarakat. Semuanya menurun. Bahkan kalau masyarakat membanding-bandingkan, dokter pun ikut menurun dari kasus ini. Karena kita pun kalau terpapar 14 hari harus dikarantina, otomatis tidak bekerja. Kalau di rumah sakit ada dokter-dokter yang tidak bekerja, maka pelayanan di rumah sakit juga ikut terganggu. Maka ini roda ekonomi ini juga sangat besar pengaruhnya dari dampak pandemi COVID ini. Nah, yang keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Targetnya vaksinasi adalah 70% dari penduduk Indonesia. Kalau sudah tercapai 70%, insya Allah yang 30% akan ikut terlindungi. Lanjut, Mbak, next. Mencegah penularan penyakit menular. Ini sedang mencegah. Kemudian eradikasi penyakit menular. Eradikasi itu menghapus penyakit dengan vaksin. Contohnya cacar. Cacar itu tahun 70-an itu sangat gila. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada cacar, itu sudah varian yang baru dan tidak begitu mematikan. Kemudian yang ketiga, mengendalikan penularan. Nah, ini juga target kita nanti. Vaksinasi COVID ini adalah mengendalikan penularan. Dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau kita berikan vaksin, insya Allah akan menjaga kelompok masyarakat yang lain dari paparan COVID. Lanjut, Mbak. Nah, cakupan imunisasi ini sangat penting ya. Jadi sasaran yang kemarin itu kita hanya nakes dulu, kemudian pegawai pemerintahan, layanan publik dari bank, kecamatan, desa, dan sebagainya. Kemudian berubah pada bulan awal Maret ini, lansia yang kemarin dikategorikan sebagai kontraindikasi, ini sudah boleh. Ibu hamil yang kemarin kontraindikasi sekarang boleh. Ibu menyusui yang kemarin kontraindikasi sekarang boleh. Harapannya ke depan sasaran ini bisa meliputi seluruh elemen masyarakat, tidak ada pembatasan, kecuali ada penyakit-penyakit penyerta, penyakit kronis yang memang sangat mempengaruhi daya tahan tubuh, sehingga kita tunda dulu pemberian vaksin sambil menunggu nanti berharap ada vaksin baru yang lebih aman untuk golongan masyarakat dengan penyakit kronis. Nah, pemberian vaksin ini untuk mencapai tujuan tadi itu ada dua syarat. Yang pertama adalah efikasi, yang tadi kemanjuran. Yang paling bagus ya 80%, tapi kita Sinovac 65% tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang kedua, syarat yang kedua adalah percepatan. Harus serentak, masif, dan cepat. Tidak boleh berlambat-lambat. Nah, yang jadi kendala sekarang adalah pendistribusian vaksin ke daerah itu terbatas karena jumlahnya belum bisa serentak, sehingga yang divaksin pun juga tidak bisa serentak. Ini kendala kita di lapangan. Berikutnya, Mbak. Nah,
dulu di tahun 2020 ya, awal pandemi itu muncul istilah herd immunity. Mungkin teman-teman juga mendengarkan baru setahun yang lalu. Herd immunity itu apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan, herd itu kelompok, immunity itu kekebalan. Jadi kekebalan kelompok masyarakat emas. Kalau negara tidak hadir memberikan sebuah metode, maka herd immunity alami itu akan memakan korban yang banyak. Diperkirakan herd immunity alami itu akan memakan korban 8% dari jumlah penduduk. Penduduk Indonesia ada 270 juta. Bayangkan 8%-nya akan terpapar meninggal. Ini sangat menakutkan. Kalau kita masih dalam bentuk wacana, dulu waktu Wuhan kena bencana pandemi ini, kita kan hanya dengar berita TV saja, santailah kita. Masuk Indonesia, yang pertama di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga santai. Masih di Jawa Barat. Nah sekarang ini kita sudah dikeluarkan loh 1 tahun ini. Ya. Saya di Grobogan sudah 2 dokter yang meninggal karena saya punya kasus umur 23 tahun, atlet voli, bujangan, yang dulu di awal katanya masih muda, tidak masuk dalam kategori risiko. Ternyata tidak bisa. COVID ini punya banyak topeng. Belum tentu juga yang muda, yang olahragawan aman dari COVID ini. Atau sebaliknya, yang tua menjadi risikonya. Sampai sekarang pun COVID ini masih punya banyak topeng. Yang dulu kita ketahui yang diserang adalah saluran pernafasan. Tapi di akhir tahun 2020 diketahui bahwa saluran pernafasan itu baru pintu masuk. Ternyata keluhan-keluhan pencernaan yang dulu diare itu dianggap hal yang sepele, ternyata itu COVID. Yang dulu ada gangguan hipertensi, dipikir ya sudahlah ini penyakit karena usia, penyakit kronis. Ternyata enggak. Bisa disebabkan karena COVID. Karena COVID itu meninggalkan dampak yang luar biasa dengan penggumpalan darah dan penyempitan pembuluh darah. Sehingga dampaknya sangat mengerikan terhadap organ-organ vital kita. Otak, jantung. Nah, saya kembali lagi nih, biar enggak ngelantur. Nah, saya tadi sudah sampaikan ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, negara itu menjadi hadir ketika memberikan vaksin, sehingga kemungkinan kematian masyarakat penduduk karena terpapar COVID akan menurun dengan adanya vaksin ini. Apapun hasilnya, apapun prosesnya dalam menghasilkan vaksin ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena kalau tanpa divaksin, maka tujuan kekebalan kelompok 70% itu akan sangat lama dicapai, sehingga korban akan menjadi lebih banyak lagi. Ya, lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, saya cerita lagi. Nah, herd immunity ini dulu sempat di awal tahun itu kita sangat
khawatir apakah pemerintah akan membiarkan herd immunity ini berjalan natural, alami, atau akan dilakukan sesuatu. Dulu vaksin belum sempat terfikirkan. Yang dipikirkan adalah dengan istilah lockdown. Nah, teman-teman mesti ingat dulu itu lockdown. Jadi daerah yang ada penderita COVID-nya itu dikarantina dalam skala besar. Dalam Undang-Undang Wabah disebutkan pada saat terjadi karantina dalam skala besar, maka kebutuhan hidup masyarakatnya ditanggung oleh negara. Nah, mungkin pada saat itu pemerintah masih belum berpikir diapakan itu karena kekurangan uang atau seperti apa, sehingga berjalanlah apa yang sampai sekarang ini terjadi. Sudah menginjak 1 tahun, kita masih belum mencapai puncak gelombang pertama. Karena alur keluar masuk dari negara lain juga tidak dibatasi pada saat itu. Alur keluar masuk dari daerah lain, dari provinsi ke provinsi lain, dari pulau satu ke pulau yang lain. Nah, akhirnya bisa dibuktikan sekarang bahwa penderita COVID itu sekarang sudah di tingkat klasternya itu sudah di tingkat keluarga. Sudah bukan negara, bukan provinsi, bukan pulau, bukan kabupaten, bukan instansi, tapi sudah di keluarga. Lanjut, Mbak. Nggak bisa geser lagi, nggih? Sebentar, Pak. Ya, nggak apa-apa, sambil saya cerita. Nah, akhirnya ditemukanlah vaksin di Cina, Sinovac, kemudian Pfizer itu di Jerman, sama Amerika. Nah, pada saat pemilihan vaksin itulah di tingkat nasional itu perdebatan muncul yang akhirnya diputuskan memilih Sinovac karena memang lebih bisa digunakan di Indonesia daripada Pfizer. Yang tadi di awal sudah saya ceritakan bahwa vaksin Sinovac lebih mudah cara penyimpanannya. Nah, yang berikutnya adalah pada saat sekarang pemberian vaksin ini, ketika masyarakat sudah tidak ada yang menolak, sudah mau, malah vaksinnya belum ada, masih kurang, sehingga masih kelompok tertentu yang diberikan. Nah, sekarang sasaran yang diberikan klasifikasinya yang diberikan oleh pemerintah itu yang pertama adalah tenaga kesehatan. Kita sudah lakukan dulu 2 kali vaksin yang pertama dan booster 2 minggu setelah dilakukan sudah selesai nakes. Kemudian pelayan publik ini sudah dilakukan. Kemudian pada saat ini adalah lansia. Anak-anak ini yang belum, nanti menunggu. Nah, saya akan menjelaskan yang berikutnya adalah tentang efek samping. Tidak ada apapun yang tidak memiliki efek samping. Bahkan kalau kita minum air galon pun, kalau kebanyakan juga kembung efek sampingnya. Maka vaksin pun juga ada efek sampingnya. Tapi seperti vaksin-vaksin yang reguler pun, tidak ada yang serius dampaknya. Efek samping vaksin ini yang paling sering, paling umum, itu ngantuk. Jadi ada demam, sakit kepala, itu yang paling sering. Tapi yang paling sering memang ngantuk. Itu untuk efek sistemik. Tapi yang efek lokal ada mungkin pas di tempat suntikan itu kemerahan, bengkak, nyeri, itu sangat jarang sekali. Itu sangat jarang sekali. Nah, bagi teman-teman nanti yang mendapat giliran vaksin, tidak perlu ragu selama tidak sedang dalam kondisi sakit, batuk, pilek, demam, ya kita bisa berikan itu. Nah, sekarang siapa saja nih yang tidak boleh
tidak boleh diberikan vaksin. Satu, yang sedang menderita penyakit kanker, penyakit imunitas. Imunitas itu seperti lupus, itu gangguan imunitas. Jadi memang daya tahan tubuhnya itu rendah. Kalau kita sudah punya penyakit gangguan imunitas, sedangkan kita beri vaksin, malah memperberat nanti. Kasihan. Kemudian pada saat mau divaksin, mungkin tensinya terlalu tinggi, cemas. Ya kita tunda dulu, istirahat dulu 1 jam, nanti kita tensi lagi. Atau 30 menit sudah bisa ditensi lagi, baik, ya kita berikan. Nah, saya akan memberikan kesimpulan, biar nanti teman-teman semuanya mendapat manfaat. Dari apa yang saya paparkan itu kesimpulannya cuma ini saja. Jadi, yang pertama, vaksin ini hanya salah satu usaha dalam mempercepat herd immunity. Tapi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, hindari mobilitas, itu lebih utama. Karena kalau vaksin, yang kita dapatkan ini hanya untuk satu strain virus. Tapi kalau masker, jaga jarak, ini semua virus sudah kita proteksi. Maka teman-teman semuanya jangan pernah lengah untuk melepas masker. Makan bersama dengan teman. Apakah yakin nih teman kita sehat, tidak membawa virus? Mungkin orangnya sehat, tapi di dalamnya mengandung virus. Dia bisa menularkan ke kita. Yang kedua, agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh diperlukan vaksinasi. Ini 70% ya, sudah saya ulangi beberapa kali. 70% masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga, vaksinasi COVID-19 ini dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun, sehat. Tidak ada komorbid. Untuk tahap yang sekarang ini sudah dilakukan untuk lansia. Dengan catatan, tidak ada penyakit penyerta. Kalau hipertensi, ya kita turunkan dulu hipertensinya. Kalau DM, kita kontrol DM-nya agar terkendali dulu. Nah, yang keempat, tenaga kesehatan. Kadang ada kesehatan tenaga itu yang takut disuntik. Bukan takut divaksin, takut disuntik. Ini menjadi contoh yang buruk. Ini cerita informasi tentang vaksin, mulai dari pengadaan, pembuatan, sampai dengan manfaatnya. Kemudian akan saya lanjutkan, biar nanti tanya jawabnya nyambung, tentang terapi plasma konvalesen. Teman-teman semuanya, terapi plasma konvalesen ini sebetulnya bukan drug of choice. Maksudnya drug of choice adalah bukan pilihan yang dianjurkan. Jadi sampai sekarang, COVID-19 ini belum ada obatnya. Nah, kebetulan terapi plasma ini dulu tahun 14 itu pernah digunakan untuk pengobatan Ebola. Ebola lebih virulensinya lebih ganas dibandingkan yang COVID ini. Kalau COVID penularannya lewat droplet, mulut, percikan ludah, kemudian nempel di mukosa hidung, mukosa mata, mukosa mulut. Tapi kalau Ebola itu lewat pori-pori kulit, sehingga lebih cepat penularannya ke masyarakat. Nah, digunakan di sini masih belum sebagai pengobatan resmi. Jadi ini masih dalam tahap penelitian. Sebagian dokter ada yang menerima pemberian terapi plasma konvalesen ini daripada tidak ada. Sebagian lain tidak menyarankan. Nah, dalam perjalanan 1 tahun ini ternyata terapi plasma konvalesen ini tidak bisa diberikan pada semua penderita COVID. Ada grade-nya, ringan, sedang, dan berat.
Pada grade ringan ini sangat bermanfaat, tapi pada sedang dan berat tidak bermanfaat sama sekali. Nah, saya tidak akan membawa ke sana. Saya hanya ingin teman-teman semuanya nanti bisa mengetahui secara sekilas saja apakah terapi plasma konvalesen. Jadi ini merupakan terapi yang melibatkan pemberian plasma dari donor pasien COVID yang pernah sakit berat dan sembuh. Jadi harus ada sakit berat dulu. Kalau sekedar positif tanpa gejala tidak bisa digunakan. Nah, plasma konvalesen ini diambil dari darah penderita yang sudah sembuh tersebut, kemudian diekstrak, dipisahkan sel darah merah dengan plasmanya. Nah, pengalaman untuk mendapatkan plasma yang pas dengan volume yang pas itu tidak bisa hanya dari satu donor. Bahkan pernah kejadian 5 pendonor datang yang bisa diambil plasmanya itu hanya 1 pendonor. Yang 4 tidak layak. Maka kesulitannya adalah sekarang untuk mendapatkan plasma tersebut sangat susah. Syaratnya harus secara meter dari wayang. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, setelah plasma ini diambil dari pendonor, baru diterapikan ke penderita. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ada derajat ringan, sedang, dan berat. Yang bisa diberikan hanya yang ringan. Kemudian, pada saat itu, tahun 14 yang digunakan Ebola itu sampai sekarang pun juga belum dipastikan sebagai pengobatan yang formal untuk Ebola. Nah, apalagi sekarang yang COVID ini. Nah, ini sudah ditampilkan di layar. Syaratnya seorang pendonor itu satu memiliki pemeriksaan laboratorium positif COVID. Jadi harus ada bukti bahwa pernah menderita COVID. Hasil PCR-nya positif. Mengalami COVID berat dan atau kritis. Jadi kalau ringan tidak bisa, plasmanya tidak muncul untuk bisa membantu. Kemudian dapat diberikan segera pada pasien yang dirawat yang mengeluh sesak. Jadi masih ringan, gejalanya itu masih ringan. Tapi kalau tidak bisa diberikan, ya kita beri obat antivirus yang ada. Jadi saya punya kasus teman kemarin, beliau dokter spesialis dalam, punya komorbid asma, menderita dirawat di Karyati selama 1 bulan. Berat. Pada saat memberikan terapi plasma ini malah ada alergi. Tiba-tiba turun. Kemudian di stop, hari berikutnya dicoba lagi turun. Akhirnya tidak diberikan plasma konvalesen, itu diberikan Avigan. Jadi terapi konvensional. Alhamdulillah sembuh, sehat sampai sekarang. Nah, yang kelima diberikan Infomkonten. Infomkonten ini jelaskan bahwa terapi ini belum menjadi pilihan formal, masih dalam penelitian. Sehingga dampak yang akan muncul tidak bisa dituntut. Karena sama-sama belum tahu apakah ini menyembuhkan atau malah menambah berat. Namanya juga penelitian. Nah, poin E inilah yang masyarakat awam ini belum bisa menerima. Mereka berpikir bahwa nek wis COVID kudu dikaji obat plasma konvalesen. Engko mari. Nah, ini yang menjadi tantangan dunia medis untuk menjelaskan tersebut. Berikutnya, syarat kriteria yang dimaksud COVID berat itu apa saja? Sesak nafas, frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit untuk dewasa, untuk anak-anak 40 sampai 50 kali per menit. Kalau bayi 60 kali per menit. Berarti setiap detik dia nafas. Kemudian saturasi oksigen darah kurang dari 93. Maka teman-teman semuanya saya sarankan era pandemi ini belilah
oximetri untuk mengukur saturasi oksigen darah. Harganya tidak sampai 60.000. Jadi kita bisa ngecek saturasi tubuh kita itu masih di atas normal atau perlu untuk dilanjuti. Kalau yang ada smartphone yang sudah mempunyai aplikasi tersebut. Kemudian rasio tekanan parsial oksigen arteri terhadap oksigen kurang dari 300. Ini dan inflasi baru lebih dari 50% COVID ini di awal-awal kan saluran pernapasan. Paru-paru kita itu tidak berisi darah tapi berisi lendir. Berisi lendir, bukan cairan saja, tapi kental. Sehingga ketika kasih oksigen pun juga tidak ada manfaatnya sama sekali karena paru-paru tidak bisa mengambil oksigen yang kita berikan. Kemudian COVID-19 yang kritis. Mengalaminya salah satu itu gagal nafas, jadi sudah tidak bisa bernapas. Teman-teman semuanya, saya beritahu nih, orang yang terkena COVID, ketika sudah sesak nafas, paru-parunya terisi lendir, untuk berjalan 3 atau 4 langkah saja sudah tidak mampu. Berat, untuk bicara saja sudah mampu. Ini disebut disfungsi organ. Ada 8, jantung, ginjal, paru-paru, otak, hati, dan apa lagi ya? Itu yang terganggu. Tapi yang paling sering memang COVID ini yang diserang adalah saluran pernafasan. Ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya, agar tidak berurutan. Saya minta maaf, ini monggo bisa kita diskusi, apa yang sampaikan akan saya sampaikan, apa tidak bisa saya sampaikan menjadi R kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wisma yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Acara selanjutnya ada sesi diskusi bagi Bapak, Ibu atau teman-teman peserta yang ingin bertanya bisa langsung mempertanyakannya. Ageng-ageng pun di Jepang Mas Nostoyo. Ya. Untuk sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Penanya pertama dari Bu Desi. Terapi plasma ini tingkat keberhasilannya berapa, Dok, antara pasien yang terselamatkan dan yang gagal? Oke. Langsung apa dikumpulkan dulu pertanyaannya? Bisa langsung dijawab nggak apa-apa, Dok? Nanti bagi saya. Oke ya, tadi di awal saya sampaikan bahwa informasi medis kadang akan berbeda dengan informasi politis. Di jurnal nanti panjenengan bisa browsing sendiri ya. Klik terapi plasma konvalesen. Jadi tidak terlalu signifikan dari 100. Kita kan pakainya data status. Dari 100 penderita yang diterapi itu yang berhasil hanya 1%. 1 orang, 99% tidak berhasil. Monggo jenengan bisa menyimpulkan sendiri apakah itu kira-kira terapi ini dianjurkan atau tidak. Jadi 1% saja keberhasilannya. Monggo yang lain. Ada yang ingin ditanya lagi dari teman-teman? Ibu mungkin? Itu dari chatting ada nih.
Oh, udah ya. Iya. Jadi ya keberhasilannya. Ya. Jadi tadi saya sampaikan plasma konvalesen hanya 1% saja. Nah, ada juga ini yang direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan, yaitu stem cell. Nah, stem cell ini juga punya harapan untuk menyembuhkan pasien COVID. Tapi bukan sebagai terapi, sebagai pencegahan. Jadi saya akan bercerita begini. COVID-19 ini begitu menyerang ke manusia, itu akan merusak sistem. Kita menyebutkan badai sitokin. Nah, badai sitokin ini merusak semua organ vital. Dan sampai saat ini belum ada obat yang mampu menghentikan badai sitokin ini. Nah, stem cell ini mampu menghentikan badai sitokin. Jadi kalau ada penderita COVID di terapi stem cell, maka badai sitokin ini akan berhenti. Ya cuma menghentikan saja, tapi belum menyembuhkan. Penyembuhannya tetap pakai konvensional sampai saat ini. Suatu saat mungkin dengan penelitian lebih lanjut, plasma konvalesen akan menemukan formulanya sehingga bisa menyembuhkan. Stem cell juga bisa menemukan formulanya, jadi penyembuh, bukan sekedar pencegah menjadi lebih berat. Itu yang bisa saya tambahkan. Jadi plasma konvalesen sampai saat ini janganlah menjadi harapan terakhir karena keberhasilannya belum begitu signifikan. Boleh diklik browsing sendiri tampilan-tampilannya. Kemarin itu mau saya tampilkan juga, terus saya berpikir ya sudahlah nanti panjenengan PR browsing itu. Kemudian untuk materi ini nanti monggo dibagikan Mas Ivan, nanti akan saya berikan lagi materi-materi tentang COVID, tentang isoman, tentang bagaimana kita mencegah terpapar dan sebagainya. Kebetulan kan saya pemateri juga, jadi banyaklah materi-materi yang bisa saya berikan kepada panjenengan. Mohon dibaca, boleh disebarluaskan. Saya berikan dalam bentuk PPT, tidak dalam PDF. Monggo kalau mau materi bisa sampaikan di komunitas panjenengan, tidak masalah. Nggih, Bapak, matur suwun. Siap. Ada yang lain? Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau belum ada, saya akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan COVID. Jadi, kalau kita sudah terpapar, itu yang ada hanya kekhawatiran dan ketakutan. Jadi, tidak mudah kita itu menerima kenyataan ketika kita terpapar. Karena kita merasa sehat, tidak ada gejala, tapi ternyata positif. Atau yang lebih buruk lagi, ada gejala batuk, ada gejala sesak, kita malah semakin takut saja. Daripada kita terpapar, maka kita lebih baik mencegah. Nah, pencegahan yang pertama adalah satu, yang paling simpel saja. Jangan pernah lepas masker ketika ada orang lain. Asing maksudnya. Kalau dalam rumah, kita ya sudahlah. Semoga aman. Tapi anggota keluarga itu juga begitu keluar rumah, harus memakai masker. Bertemu dengan siapapun. Yang kedua, pemakaian masker. Pemakaian masker harus benar. Jadi jangan kalau pas bicara malah kita lepas, biar jelas. Tidak keliru. Harus tetap kita pakai. Makanya benar. Menutup hidung dan mulut.
Kemudian maskernya juga harus benar, masker yang tipis. Biar nafasnya nyaman, terus dipilih masker yang percuma kita. Saya sarankan adalah masker yang kain yang bisa dicuci. Pertama, hemat. Kedua, tidak menimbulkan sampah. Kalau memilih kain, masker yang kain, pastikan masker yang tahan air. Tahan air itu jika terkena air itu tidak basah. Dan harganya murah, Rp5.000. Yang kedua, cuci tangan. Kalau kita bekerja keluar rumah, tangan kita akan megang-megang pintu, bolpen, mouse, dan sebagainya. Maka kita harus cuci tangan. Cuci tangan yang benar. Minimal waktunya adalah 20 detik. 6 langkah cuci tangan. Basahi dengan sabun, sela-sela jari, ujung kuku, ibu jari, punggung tangan, 20 detik. Efektif mana? Sabun dengan alkohol, efektif sabun. Virus itu akan mati, selubung proteinnya itu akan pecah ketika terkena deterjen. Jadi kalau di rumah kita biasakan pakai deterjen, jangan pakai alkohol. Kecuali kalau kita pergi ke suatu tempat yang tidak ada tempat cuci tangannya, kita boleh pakai alkohol. Maka kemanapun kita pergi, di tas kita mohon ada botol kecil berisi alkohol. Kemudian jaga jarak. Ini teman-teman yang masih muda-muda sering kumpul-kumpul. Kalaupun toh kita harus melakukan kegiatan banyak orang, maka harus jaga jarak. Jangan sampai berdekatan. Percikan ludah kita itu bisa sampai 150 cm, 1,5 meter. Kemudian yang keempat adalah hindari kerumunan. Makan di rumah makan, belanja di pasar. Kalau bisa secepatnya saja kita di kerumunan tersebut. Yang kelima, militan. Kalau bisa kita tidak kemana-mana. Karena kalau kita kemana-mana, pulang ke rumah, mungkin ada nenek yang sudah sepuh, ada komorbid penyakit-penyakit yang daya tahan tubuhnya rendah. Atau kita punya keponakan yang masih balita, yang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Sehingga kita sehat, tapi kita membawa virus. Warga rumah tertular. Nah, 5 hal inilah yang kita sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru, AKB. Jadi, mau tidak mau, selama pandemi ini belum dinyatakan berakhir, 5 hal tersebut harus kita lakukan. Sesek Pak Dokter kalau nafas, lebih sesek lagi kalau kita dikarantina di rumah sakit. Keluarga kita juga deg-degan, nggak ketemu keluarga. Ya, kita sesek pakai masker, selama itu tidak ada orang, kita lepas nggak apa-apa. Begitu ada orang, kita pakai. Dalam tanda kutip, orang asing. Oke, teman kantor itu teman orang asing, dia mau ketemu siapa, pergi dari mana, kita tidak pernah tahu. Maka kita harus hati-hati. Saya membuat peraturan-peraturan di lingkungan kantor saya itu tidak diperbolehkan membuka masker selama di kantor. Tidak boleh makan, minum pada saat yang bersamaan. Kalau ada satu teman yang makan dalam ruangan, yang satu harus tutup masker. Gantian. Karena kalau tidak, titik tersering penularan itu adalah pada saat makan bersama, minum bersama. Rapat, buka snack, makan snack pada saat coffee break bersama. Itu yang sering menjadi momen, waktu, tempat penularan COVID. Itu tambahan saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya. Lagi, Dok. Ya. Apakah vaksin juga tersedia untuk anak-anak, katanya, Dok? Kalau nanti akhirnya akan dapat, ya. Jadi anak-anak pun sudah ada tuh
tahapan-tahapannya, tapi sampai saat ini belum. Karena untuk petugas layanan publik pun belum selesai semua, lansia juga belum selesai semua. Mana apalagi ya, Mbak? Ini ada lagi, Dok. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh? Nah, jadi ada 2 tahap. Tahap pertama, vaksinasi pertama. Setelah 2 minggu, maka diberikan booster. Nah, dari 14 hari pertama diberikan booster, maka akan terbentuk 14 hari sampai 28 hari itu baru terbentuk. Setelah vaksin yang kedua, booster, 14 hari sampai 28 hari. Maka teman-teman semua nanti kalau mau membuktikan apakah saya sudah ada antibodi, terbentuk imunitas, itu di hari 14 sampai 28. Sudah sepakat sama, diambil yang tengah-tengah. Pemeriksaan kuantitatif antibodi dilakukan hari ke-21. Hari ke-21 setelah booster, setelah vaksin yang kedua. Terus apalagi Dari Mas Abu, seberapa mengganggunya terhadap kerja Ikatan Dokter Indonesia terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai di lapangan atau hoak yang dilontarkan oleh para politisi dan masyarakat yang hanya mencari keuntungan pribadi dari pandemi ini? Ya, kalau di ID tidak begitu berpengaruh karena ID bukan pelayanan publik, itu organisasi. Tapi yang sangat berpengaruh di FKTP, di puskesmas dan klinik. Yang tugasnya adalah punya tugas berat, gitu. Jadi saya jelaskan di puskesmas itu selain tugas yang reguler sehari-hari, sejak setahun yang lalu sudah menjadi tim COVID, mencari ya tracing, mencari keluarga siapa saja yang bererat dengan penderita. Kemudian melakukan swabbing, kemudian melakukan terapi. Yang kadang masyarakat itu tidak mau tahu. Ada masyarakat yang tidak mau ikut stigma negatif. Kita sempat ya dulu tahun yang lalu malah satu kampung ketika mau dilakukan tracing itu malah ngungsi di hutan. Tempat tidur dibawa ke hutan karena tidak mau di tracing. Nih jadi penyulit. Kalau pejabat membuat statement yang merugikan itu yang kerepotan itu di KTP. Yang kedua, yang ketiga sekarang ditambah memberikan vaksinasi juga di puskesmas dan di klinik. Sehingga satu institusi ini melakukan 3 pekerjaan yang sekaligus. Yang notabene masyarakat itu ada yang setuju dan tidak setuju. Ini sangat menyulitkan. Tapi kalau di kami tidak begitu. Kita hanya membantu secara pedoman bagaimana SOP yang benar ketika harus tracing, bagaimana SOP yang benar ketika harus karantina mandiri dan seterusnya. Ini sudah saya jawab semua, nggih. Berapa lama waktu yang diperlukan di 41 hari kita sepakati dari vaksin yang kedua. Kemudian untuk anak-anak nanti akan ada, tapi sekarang belum, masih lansia. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, pejabat ini. Oke, Pak. Masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, atau teman-teman yang lain? Saya mau bertanya, Dok. Seberapa ampuh vaksinasi di tubuh kita, Dok? Tadi di awal sudah saya jelaskan keampuhan, kemujaraban,
apalagi istilahnya ya, itu kalau di bidang medis kita sebut sebagai efikasi, kemanjuran. Vaksin Sinovac ini efikasinya 65%. Artinya dari 100 orang yang divaksin itu yang berhasil 65, yang 35 tidak berhasil. Oke, paham ya? Nanti jenengan kalau ada Pfizer efikasinya 80%, artinya dari 100 orang yang divaksin itu yang berhasil 80%, yang tidak berhasil 20%. Maka tidak ada jaminan vaksin ini berhasil 100%, tidak ada jaminan. Belum ada vaksin yang 100%. Maka jangan sampai gara-gara kita divaksin terus kita merasa percaya diri, saya kebal. Jangan. Kita tetap pakai prokes. Siapa tahu kita termasuk yang 35%. Nah, itu yang bisa saya berikan informasinya. Ada yang lain? Sepertinya sudah tidak ada, Dok. Nah, ini juga apa namanya? Sesi tanya jawabnya udah selesai. Ya, terima kasih kepada jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan menutup acara webinar siang hari ini. Sebelum saya tutup, kami dari kelompok KKN 230 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing lapangan kita, Ibu Dr. Siti Sumiati SE MSI, yang telah memberikan kata sambutan pada acara webinar pada siang hari ini. Serta kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Terogowismo yang telah bersedia menjadi pembicara pada acara webinar hari ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini dari awal hingga selesai. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dokter TW, matur nuwun nggih. Matur nuwun seluruh Terima Bapak kasih, Ibu Pak, Bu. peserta. Matur nuwun dawuhipun. Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya.